Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup pemuda Indonesia. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, pada siang hari ini kita kembali berkumpul di depan kantor KPU RI, di depan lembaga yang mestinya harus menjadi garda terdepan di dalam memastikan proses pemilu, proses pilpres berlangsung dengan jujur, adil, tanpa kecurangan, berlangsung dengan jujur, adil, transparan, tanpa intervensi, tanpa campur tangan, tanpa determinasi, tanpa cawe-cawe dari Joko Widodo. Rekan-rekan sekalian, kita melihat bahwa pemilu 2024 mulai dari proses yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir sampai pada proses perhitungan suara bukan lagi menjadi rahasia umum, tapi kita menyaksikan baik itu secara langsung oleh kita masing-masing atau kita juga menyaksikan dari banyak video-video yang viral. Kita juga menyaksikan dari tayangan-tayangan televisi maupun informasi-informasi dari media elektronik lainnya. Betapa banyak kecurangan-kecurangan yang tengah proses pemilu 2024 ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, ini adalah situasi yang sangat menyedihkan, situasi yang sangat memilukan bagi iklim demokrasi kita di Republik ini. Kita juga menduga dari banyak laporan yang masuk kepada kita bahwa lembaga KPU yang dalam hal ini adalah ketua KPU dan komisioner-komisioner KPU diduga telah terintervensi, telah mendapatkan gratifikasi dari kekuatan negara di bawah Joko Widodo, sehingga bekerja tidak pada asas jujur dan adil, tetapi justru hanya untuk memenangkan salah satu paslon tertentu di dalam Pilpres 2024 ini. Kawan-kawan sekalian, ini lagi-lagi kami tegaskan, situasi politik hari ini adalah situasi politik yang jauh daripada demokrasi, yang jauh daripada cita-cita reformasi 25 tahun yang lalu. Reformasi kita, para pejuang-pejuang reformasi kita memperjuangkan reformasi agar terjadi perbaikan, agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dibandingkan selama 32 tahun Orde Baru dengan kekuasaan Soeharto berkuasa pada waktu itu. Apa yang menjadi salah satu cita-cita reformasi? Salah satunya adalah tidak adanya atau dihapuskannya segala bentuk, segala praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Tapi apa yang terjadi hari ini? Saya tadi mengatakan bahwa Joko Widodo sebagai kepala negara, sebagai presiden, memberikan contoh yang buruk bagi praktek demokrasi kita di Republik ini. Memberikan contoh yang sangat tidak mengedukasi bagi generasi muda, bagi anak-anak muda, bagi kita semuanya, generasi penerus bangsa. Kenapa demikian? Karena Joko Widodo telah terang-terangan melakukan cawe-cawe di dalam proses politik di Republik ini. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos, yang itu mestinya dikelola oleh lembaga negara yang berwenang. Tetapi kenapa, pertanyaannya,
baru pada momentum politik ini dia kemudian memberikan sembako itu kepada rakyat. Belum lagi laporan-laporan yang masuk bagaimana kepala-kepala desa di seluruh republik ini dimobilisasi untuk turut serta di dalam memenangkan salah satu paslon tertentu. Nah, inilah yang kita lawan Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Olehnya itu kita hadir di sini, kita tegaskan bahwa kita gerakan masyarakat sipil bersama dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia Selamatkan Demokrasi Indonesia bukanlah orang-orang bayaran, bukanlah orang-orang yang digerakkan hanya nasi bungkus, bukanlah orang-orang yang dimobilisasi oleh paslon tertentu, tapi kita lawan Joko Widodo karena telah melakukan cawe-cawe.